Halo guys, balik lagi dengan gue Melisa dari channel Top MTV. Nah, hari ini Mel punya mobil ready stock ya, yang baru masuk aja nih. Masih anget banget, masih grace banget ya. Kali ini Mel akan review mobil keluaran dari BMW 330i G20 tahun 2020. Nah, ini dia yang versi M Sport. Bisa dilihat dari kuncinya aja, di bagian sampingnya dia punya ada dari performanya si M Sport ya teman-teman. Nah, kilometernya ini baru berjalan di 20.000 aja, not miles, ini kilometer asli. Yang penasaran dengan review Mel hari ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung channel Top MTV dulu. Cara gampang banget, kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bawah sini. Oke, stay tune. Oke guys, nah langsung aja kita mau mulai dari tampilan eksteriornya dulu. Nah, untuk dari tampilan eksteriornya ini udah suasana baru banget ya. Jadi performance-nya tuh beda banget. Kalian bisa lihat dari mulai grillnya dulu nih. Grillnya ini dia beda sama 330i M Sport yang 2016, 17, 18. Ini versi yang paling barunya. Jadi kalau misalnya mobil ini kalian start stop engine, nanti grillnya ini dia akan terbuka ya, membuka ke dalam. Oke, begitupun sebaliknya kalau misalnya teman-teman sudah matikan mesinnya, kondisinya grillnya akan kembali seperti ini lagi ya guys. Jadi dia akan kembali lagi seperti semula, grillnya akan menutup secara rapat di bagian depannya. Oke, untuk logonya dia dari bagian tengah ya, sama di BMW ini. Oke, untuk dari tampilan lampunya, ini dia punya namanya ada di BMW Selective Beam ya, dan di LED laser light. Jadi laser light itu adalah dia di bagian yang, nah kalian bisa lihat ya, ada warna biru-birunya itu di samping pinggirnya. Itu nanti kalau misalnya kalian nyalain posisinya, jadi dia tuh ada warna lampu LED sama plus warna di laser light biru itu. Jadi bagus banget dan ini new model sekali ya. Untuk dari tampilan depannya kita sudah selesai review, kita mau langsung lanjut di bagian bodi sampingnya. Untuk bodi sampingnya, nah 330i ini juga berbeda ya guys. Velgnya beda banget ya, kalian bisa lihat velgnya ini dia juga punya performance dari M Sport. Terus juga kalian bisa lihat untuk setiap velg dari BMW 330 ini tuh rapi banget, detail banget, listnya juga bisa dilihat. Dan bagian warna grill yang lebar ini juga warnanya grey matte gitu ya, jadi dia two tone, beda warna sama yang ada di list-list yang kecil ini. Oke, next untuk ground clearance-nya ini kalau misal ditanya, udah pasti mobil sedan itu ya akan lebih jauh pendek ya ground clearance-nya, tapi nggak usah khawatir teman-teman. Mobil dari BMW 330i ini dia aman aja, asal kalian bisa bawa dengan kondisinya rapi, kondisinya juga aman. Kalian caranya bisa bawa melalui dari pinggir dulu, pinggir kanan atau pinggir kiri, jadi baru kita tanjakan ke atas supaya lebih aman seperti itu ya. Oke, untuk bannya di sini dia menggunakan mereknya Michelin, ban Michelin. Ukurannya dia ada di, sebentar, Mel lihat dulu. Ukurannya di 225/45, ringnya di 18 gitu ya teman-teman. Untuk di bagian ban dan velgnya kita sudah selesai. Next, untuk di bagian bodi sampingnya ini dia ada logo M Sport, plus juga untuk dari spionnya ini yang pasti dia sudah retract. Spionnya tidak ada perubahan ya, sama seperti BMW pada lainnya. Nah, dia ada lampu senya di bagian samping. Lalu untuk di bagian bodi samping ini dia punya listnya lumayan besar sampai ke bagian belakang. Nah, dia membentuk mengikuti dari window kita. Lalu dia juga ada sunroof di bagian depannya dan juga ada shark fin di bagian ke belakangnya. Oke, kita mau lihat dulu nih ya untuk di bagian posisi belakang. Kalau posisi belakangnya sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan ya, hanya saja lampunya. Nah, lampunya ini dia listnya nih nggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau lampu-lampu stop lamp itu kan dia lampunya besar sampai ke bagian bawah. Kalau ini bener-bener
nggak perlu menguras banyak tempat, justru ini bikin makin elegan. Dan ada sedikit tambahan yang kalau melihat ini bagian atasnya lumayan besar ya, jadi lumayan up. Lalu ini ada tambahan untuk di bagian atas nih aksesoris seperti ini ya teman-teman, untuk diwarnai list hitamnya. Kamera mundurnya dia ada di bagian bawah sini ya teman-teman, jadi komplit. Oke, Mel mau akan lihat bagian bagasinya. Bagian bagasinya sebentar. Oke guys, untuk di bagian bagasinya 330i ini dia cukup oke lah ya, bisa kita taruh banyak tempat, banyak barang, tapi sayangnya tidak bisa terlalu tinggi ya, karena mengingat dari model mobilnya ini adalah sedan. Oke. Next kita lihat juga di bagian samping kiri, ini ada tempat jaring-jaring, samping kanan juga sama ya, buat kita taruh barang-barang. Oke guys, nah sekian dulu untuk di bagian bagasinya. Mel mau langsung next aja, yang penasaran dengan interior dari si BMW 330, yuk stay tune. Oke guys, nah sebelum kalian masuk ke dalam interior yang ada di bagian depan, ini di bagian bawah kakinya pun ini ada logo ya dari M Sport itu sendiri. Jadi bener-bener detail banget dari setiap mobil dari BMW 330i ini. Oke, kita mau langsung next aja. Untuk di bagian door trimnya, ini dia ada lock dan unlock untuk di kabin, ada set 1-2 untuk electric memory seat ya, terus juga ini ada untuk spionnya, nah yang untuk pengaturan retract spion. Ini untuk power window-nya ya teman-teman, jadi sampai ke belakang ini semua sudah all auto. Oke, jadi halus banget tuh ya, dari kacanya juga bentuknya rapi banget. Next, di bagian kursinya ini pasti sudah elektrik ya, di bagian kanan dan kiri, tapi ada sedikit perbedaannya. Bedanya di mana? Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini tuh bisa buat bersantai, lebih tegak, lalu mau lebih maju. Nah, ini bisa. Plus di bagian depannya ini ada tombol ya. Jadi ini fungsinya untuk merekatkan di bagian pinggang kita ke bawah nih. Jadi fungsinya, kalau misalnya kalian tekan dia akan semakin kencang. Kalau misalnya kita tekan ke kiri atau kalau ke kiri itu dia akan melonggar gitu ya, tapi kalau ke kanan dia akan lebih rapet gitu. Jadi sama seperti fitur yang pernah mereview di Mercy CLS ya, persis seperti itu. Tapi kalau ini kita mesti diatur dulu. Jadi kalau di Mercy itu kan perbedaannya, kita kalau bawahnya agak belok terlalu di tikungan tajam, dia akan otomatis ya merekatkan di bagian bodi kita supaya kitanya juga aman. Kalau ini kita mesti atur dulu gitu ya perbedaannya. Oke, next kita lihat dulu di bagian depan Mel, ini ada untuk pengaturan dari auto lamp ya, otomatis lampunya semua. Ini ada lampu parkirnya, ada lampu utamanya. Ini juga bisa di autoin. Nah, kalian tinggal auto aja kalau misal mau tetap nyala, itu bisa. Next di bagian setirnya. Nah, setirnya ini empuk banget ya, jadi ini juga bulat banget, pas banget untuk di bagian setirnya. Dia ada pedal shift di bagian depannya, lalu ada kontrol setirnya, ada untuk volume di bagian sebelah kiri ya teman-teman. Nah, terus juga ada pengaturan dari connect telepon, voice over, ada limit untuk dari si cruise controlnya. Next ada dari teleskopiknya itu dia masih manual ya, belum yang elektrik. Nah, jadi ini sayangnya minusnya mungkin di teleskopiknya aja kali ya, karena masih manual. Untuk lampu seinnya dia ada di sebelah kiri, kan terbalikannya ya dari mobil Jepang. Oke. Next di bagian dashboardnya. Nah, dashboardnya ini dia sudah soft touch ya, dari di bagian ujung depan sampai ke ujung belakang ini dia sudah soft touch semua. Terus untuk di bagian speedometernya, nah ini dia sudah speedometer yang digital ya teman-teman. Jadi speedometernya ini mengikuti dari apa yang kita buka. Contohnya misalnya,
di bagian Mel akan ke home dulu nih ya. Jadi biar teman-teman lihat di bagian head unitnya. Ini sekarang posisinya lagi ada di kamera mundur. Nah, untuk di kamera mundurnya ini kalian bisa lihat ya. Ini bersih banget, bagus banget kamera mundurnya. Jadi masih jernih banget dan ini sudah touchscreen ya. Contoh misalnya Mel buka di com. Nah, sebentar Mel buka di sorry. Untuk di bagian head unitnya nih dia akan mengikuti apa yang kita buka ya. Jadi nggak semuanya sih, hanya sebagian. Contohnya nih Mel lagi buka maps, terus Mel mau comfort nih contohnya. Nah, di bagian head unitnya pun juga berubah warna ya, jadi merah. Eco Pro dia juga berubah jadi biru. Jadi dia mengikuti ya. Nah, mesinnya langsung berbeda nih kalau Eco Pro. Suaranya dulu langsung beda. Kalau Mel ke comfort, nah beda lagi. Jadi beda banget ya untuk dari si suara mesinnya. Oke, ini kilometernya, nah totalnya 20.194 km ya. Untuk kilometernya sebelah sini, untuk bensinnya ada di bagian bawah, untuk waktu atau jamnya ada di bagian bawah kiri juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sambil injek gasnya, nah ini dia akan munculnya di sebelah kanan untuk gasnya ya. Oke, suaranya enak banget ya untuk dari 330i ini. Next, untuk fitur selanjutnya dari fitur 330i ini dia punya media, communication, navigasi, car, apps. Nah, ini bisa ya. Nih contoh media itu ada radio, bisa connect Bluetooth tuh ya. Jadi teman-teman kalian bisa atur aja. Lalu next untuk communication. Nah, ini dia untuk biasanya connect telepon. Navigasi ya, navigasinya ini berfungsi mengikuti navigasi yang ada di Jakarta, Indonesia, semuanya bisa. Car ini untuk settingnya semua vehicle dan lain-lain, interior lighting yang tadi Mel bilang, climate comfortnya ini bisa semua ya teman-teman. Driving mode-nya kalian mau atur itu bisa. Kalau di car, nah kalau misal pengen lihat statusnya, nah vehicle statusnya ini semua oke ya, tidak ada yang error. Terus untuk cek dari service requirements-nya ini semuanya ada ya teman-teman, jadi nggak perlu ragu lagi, semua jelas dan komplit banget. Oke guys, jadi untuk dari gesture tambahan ini dia ada punya untuk naikin volume suara ya, baik di sebelah tangan kanan maupun tangan kiri ini bisa semua ya, jadi dia bisa connect. Lalu next ini ada pengaturan AC-nya. Nah kalian bisa lihat AC-nya ini bentuknya digital ya, cakep banget, tapi ini tidak touchscreen, ini diaturnya secara manual. Kalian mesti tekan dulu, nah mau seberapa kencang suhunya. Lalu untuk heater coolernya bisa kalian atur tuh ya, jadi dia sudah dual zone untuk AC-nya. Next ini dia ada lampu hazard di bagian tengah, dan untuk segitiganya ini juga bisa lihat ya, mati nyala warna lampunya, cakep banget ya. Oke, next untuk di bagian paling bawah volume secara manual juga bisa ya guys. Kalau misalnya kalian nggak pengen pakai air gesture, gesture dari si pengaturannya tadi itu bisa juga. Lalu ini untuk tutup dari si cup holdernya unik banget ya cara tutupnya ya tuh. Dan ini motifnya tuh bener-bener bagus banget ya. Motifnya itu apa ya? Motif dari BMW 330i ini jadi beda gitu. Ini baru melihat new juga. Bukanya pun juga beda ya guys. Kalian tekan. Nah, seperti itu ya. Ada 2 buah cup holder di bagian depannya. Terus ini ada buat fast fast chargingnya. Nah, wireless chargingnya di sebelah sini. Ini untuk kalian misal colok USB. Terus ini untuk charge lagi. Ini ada 12 volt ya. Lalu ini ada control padnya. Control padnya di sebelah sini. Ini untuk transmisinya dia sudah otomatis. Control padnya bisa kalian atur ya secara manual nih. Control padnya, jadi kalian mau yang mana, misalnya mau media, tinggal klik oke gitu ya. Ini untuk back ke home. Nah balik lagi, ini media, communication, navigation, map, ini semuanya secara manual. Kalau yang tadi kan kita touchscreen, bedanya itu aja ya teman-teman. Ini ada start stop engine-nya. Nah dia start stop engine-nya bukan ada di samping kiri ya, ini sekarang dia ada di bagian tengah, jadi jangan sampai tidak terlihat. Ini ada mode dari mobilnya, ada sport, ada comfort, ada Eco Pro ya, ada Eco Pro dan adaptif. Nah adaptif ini dia untuk mensupport ya dari suspensinya si mobil 330i ini gitu ya, dari pairnya si M Sportnya gitu ya. Jadi dia fungsi untuk mensupport dari keempat dari pair di mobil tersebut gitu ya. Parking brake-nya sama, ini ada box juga buat kita ya taruh barang-barang, terus buat ngecharge juga ini bisa lagi ya. Jadi banyak banget tempat untuk charge. Ambient light-nya nih yang salfok warnanya bagus banget ya. Warnanya banyak macam, ada hijau, biru, orange,
lilac ya, ini bisa semua. Dan ini untuk dari boxnya dia dapat buku owner booknya ya, karena servisnya itu kan semua sekarang sudah serba digital ya, jadi tidak perlu lagi. Next, untuk di bagian lampu tengahnya udah persis banget ya kayak BMW seri 5 ya, yang tahun 2017 ke atas. Ini tuh dia lampunya modelan dari lampu baca tengahnya berbeda. Dan yang terakhir dia punya sunroof. Sunroofnya ini bisa terbuka ya. Nah, seperti ini. Gitu. Bisa Oke, sudah segini aja ya. Oke deh. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya, mau langsung aja review di bagian interiornya. Untuk kursinya ini dia warnanya black ya guys. Nah kalian bisa lihat untuk setiap kursinya ini dia punya detail-detailnya, apalagi untuk di bagian sabuk pengamannya. Nah kalian bisa lihat ya, dia punya aksen dari si M Sport ini. Nah kalian bisa lihat ya, di semua seat beltnya ini dia punya. Lalu untuk di bagian kursinya kita mau bahas dulu dari legroomnya. Di bagian kaki Mel ini sebenarnya dibilang sempit banget nggak juga, tapi pas gitu ya di bagian kaki Mel, jadi nggak terlalu nekuk tapi masih bisa santai. Terus di bagian headroom Mel ini juga masih lumayan tinggi, jadi masih enak banget ya. Untuk di bagian sebelah kiri Mel ini ada namanya armrest. Nah armrest itu fungsinya bisa seperti ini ya, jadi kita bisa sambil main handphone terus, atau kita lagi minum ngobrol di sebelahnya, plus kita bisa taruh 2 buah cup holder di bagian tengah sini gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian nggak pengen ada armrest, tinggal kita naikin. Nanti ini di bagian tengah biasanya bisa muat 2-3 orang, tapi tidak disarankan karena di bagian tengahnya dia punya jaraknya atau pemisahnya itu dia jadi lumayan tinggi seperti ini kan di bagian tengah. Kasian ya kalau duduknya kurang nyaman gitu. Oke, kita next di bagian atasnya dulu. Ini ada lampu tengahnya dan ini lampunya sudah yang LED ya teman-teman. Ini bisa kita close, bisa kita open lagi. Oke, di bagian door trim samping ya, kita lihat ini semua full on black untuk warnanya, plus ditambah dengan ambient light. Nah, jadi ambient lightnya itu bukan hanya di bagian belakang, tapi di bagian depan juga bisa. Nanti pengaturan untuk setiap dari warna-warna lampu ambient lightnya ini tuh ada juga ya di bagian head unit depannya. Keren banget kan, di mobil 330i ini dia punya ambient lightnya ya di bagian interior. Oke, next kita di bagian paling bawah ini ada 2 buah AC ya, plus ada pengaturan dari si AC-nya. Lalu ini ada pemantik dan ini bisa buat kalian charging. Nah chargingnya itu dia ada 2 kabel ya, jadi bisa buat 2 orang. Dan ini kalian bisa lihat ya, untuk charging ini dia di bagian colokannya itu sudah berbeda ya. Jadi ini yang tipenya yang Type C yang lebih tipis gitu untuk bagian colokannya. Lalu ini ada 2 buah untuk jaring-jaring di bagian setiap kursinya, komplit ya. Oke deh, di bagian depan yang tadi kita sudah review, sekarang Mel akan kasih informasi untuk dari BMW 330i ini ya. Kita buka harganya di 900 jutaan rupiah. Untuk harga pastinya langsung cek aja ya teman-teman di websitenya Autofam, gampang banget di bawah sini di www.autofam.net. Atau bisa juga kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, mau minta hitungan secara cash ataupun secara kredit, lalu mau minta foto STNK-nya, mau tahu untuk plat nomornya, lalu nilai pajaknya berapa, bisa aja langsung telepon Mel di 08138 94 kali 077 ya. Mobil yang kalian beli di Autofam kita jamin tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, kilometer pasti asli, dan surat-surat kita jamin keasliannya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel Autofam TV juga dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bawah sini. Thank you so much untuk setiap dukungan dari kalian semua. Bye-bye.